Mulai kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saja, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang kapasitor. Berikut adalah anggota kami, kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Gulazim Mardika Nangsukoco dengan NIM 032. Selanjutnya ada Mas Faisal Rasya Susanto dengan NIM 030. Lalu ada Aji Pangestu dengan NIM 031. Selanjutnya ada Mas Yahya Khairil Anwar dengan NIM 032. Yang terakhir ada Fadil Faisa dengan NIM 033. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita akan langsung masuk ke pembahasan materinya. Singkatnya, pengertian kapasitor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan energi listrik. Kapasitor sendiri terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Bahan dielektrik seperti udara atau plastik. Konduktor-konduktor ini biasanya berbentuk pelat dan diletakkan berdekatan satu sama lain. Ketika kapasitor dihubungkan ke sumber listrik, konduktor-konduktor ini menjadi bermuatan dan kapasitor menyimpan muatan listrik pada bahan dielektrik di antara mereka. Selanjutnya adalah macam-macam kapasitor. Terdapat beberapa jenis kapasitor yang berbeda-beda, tergantung dengan bahan dielektrik, ukuran, dan bentuknya. Berikut ini adalah beberapa macam kapasitor umum yang digunakan. Yang pertama ada kapasitor elektrolitik. Kapasitor ini memiliki bahan dielektrik berupa cairan elektrolitik yang terdiri dari elektrolit yang dilewatkan oleh elektroda. Kapasitor elektrolitik ini biasanya digunakan pada rangkaian elektrolitik dengan kapasitas sing tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faisal Rasya Susanto. Silakan Mas Faisal. Untuk selanjutnya adalah macam-macam kapasitor. Pertama, kapasitor keramik. Kapasitor ini terbuat dari bahan keramik dan memiliki kapasitansi yang lebih rendah dibandingkan dengan kapasitor elektronik. Kapasitor keramik dapat digunakan pada rangkaian elektronik yang membutuhkan stabilitas dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Yang kedua ada kapasitor film. Kapasitor film ini dibuat dengan cara meletakkan bahan dielektrik film antara dua elektroda. Kapasitor film ini memiliki stabilitas yang baik terhadap perubahan suhu dan tegangan. Yang ketiga ada kapasitor tantalum. Kapasitor ini memiliki bahan dielektrik yang terbuat dari oksida tantalum yang dilapisi dengan elektroda dari logam tantalum. Kapasitor tantalum memiliki kapasitansi yang tinggi dapat digunakan pada rangkaian elektronik dengan tegangan tinggi. Lalu ada kapasitor polimer. Kapasitor polimer terbuat dari bahan polimer elektronik yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan kapasitansi yang tinggi. Kapasitor ini memiliki stabilitas yang baik terhadap suhu dan tegangan tinggi. Oke, terima Selanjutnya kasih Mas akan Faisal. dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aji Pangestu. Silakan. Ya, yang selanjutnya adalah kapasitor mika. Kapasitor mika terbuat dari bahan dielektrik mika yang memiliki sifat isolasi yang baik dan tidak mudah terbakar. Kapasitor ini digunakan pada rangkaian elektronik yang membutuhkan stabilitas dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Selanjutnya adalah fungsi kapasitor. Yang pertama, menyimpan muatan elektron atau listrik, atau disebut kapasitansi. Selanjutnya, sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply. Selanjutnya, sebagai frekuensi pada rangkaian antena. Selanjutnya, sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Selanjutnya, untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. Selanjutnya, sebagai isolator pada rangkaian arus searah atau DC. Selanjutnya, sebagai konduktor pada rangkaian arus bolak-balik atau AC.
Selanjutnya sebagai perantara tegangan DC untuk mengubah arus AC ke DC. Selanjutnya sebagai pembangkit gelombang AC atau isolator. Cara kerja kapasitor. Cara kerja kapasitor yaitu bila kedua plat dihubungkan ke sumber tegangan DC atau tegangan searah, misalnya baterai, elektron didorong ke satu plat oleh terminal negatif baterai, sementara elektron ditarik dari plat lain oleh terminal positif baterai. Jika perbedaan muatan antara kedua plat tersebut terlalu besar, maka akan terjadi percikan atau spark yang melompati celah di antara kedua plat tersebut dan membuang muatan yang tersimpan atau discharge. Untuk meningkatkan jumlah muatan pada plat, bahan dielektrik yang berupa non-konduktif atau isolator ditempatkan di antara kedua plat tersebut. Fungsi dielektrik tersebut dan kapasitor adalah sebagai pemblokir percikan atau spark blocker yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan kapasitas muatan kapasitor. Nilai kapasitansi atau kapasitas muatan kapasitor ini juga tergantung pada bahan dielektrik yang digunakannya. Jika konstanta bahan dielektrik atau permitivitas bahannya bernilai besar, maka nilai kapasitansinya juga akan menjadi besar. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kapasitansi kapasitor adalah luas daerah permukaan kepingan plat dan jarak antara plat paralel tersebut. Semakin luas kepingan plat-platnya, semakin besar pula nilai kapasitansinya. Namun nilai kapasitansi ini berbanding terbalik dengan jarak antara kepingan plat-platnya. Semakin dekat jarak antara kedua platnya, semakin besar pula nilai kapasitansinya. Selanjutnya adalah rumus kapasitor. Yang pertama, besar kapasitansi, yaitu C sama dengan Q per V. Keterangan C yaitu kapasitansi, Q muatan listrik, V beda potensial. Perlu diketahui bahwa kapasitansi tidak selalu bergantung pada nilai Q dan V. Besar kapasitansi bergantung pada ukuran, bentuk, dan posisi kedua keping serta jenis material pemisahnya atau insulator. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Untuk jenis keping sejajar, di mana keping sejajar memiliki luasan A dan dipisahkan dengan jarak D, dapat dinotasikan dengan rumus. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yahya Chairil Ambia. Oke, untuk selanjutnya adalah rumus kapasitor. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Untuk jenis keping sejajar, di mana keping sejajar memiliki luasan A dan dipisahkan dengan jarak D, dapat dinotasikan dengan rumus A atau luasan penampungan keping dengan M kuadrat, D jarak antar keping dengan meter, dan permitivitas bahan penyekat. Jika antara kedua keping hanya ada udara atau vakum, tidak terdapat bahan penyekat, maka nilai permitivitasnya dipakai. Untuk rumus kapasitor yang kedua yaitu beda potensial kapasitor. Q0 sama dengan QT, C0 V0 sama dengan CB dan VB. Muatan sebelum disisipkan bahan penyekat sama dengan muatan setelah disisipkan bahan penyekat. Sesuai prinsip bahwa muatan bersifat kekal, sehingga beda potensialnya dapat dinotasikan dengan rumus berikut. Ya, rumusnya adalah W sama dengan setengah Q kuadrat per C sama dengan setengah IV sama dengan setengah CV kuadrat. Keterangan W sama dengan jumlah energi yang tersimpan dalam kapasitor atau joule. Kemudian silakan akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadil Faisa. Rangkaian kapasitor. Dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara seri maupun paralel dalam suatu rangkaian listrik.
Rangkaian kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cara perhitungannya pun hampir sama dengan rangkaian seri dan paralel resistor. Berikut ini persamaan dari rangkaian kapasitor. Next. Nah, seperti yang bisa dilihat, satu rangkaian paralel kapasitor, di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor. C1 sama dengan kapasitor ke-1, C2 sama dengan kapasitor kedua, C3 sama dengan kapasitor ketiga, C4 kapasitor keempat, Cn sama dengan kapasitor ke N. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar, bentuknya seperti ini. Next. Lalu untuk rangkaian seri kapasitor berbentuk seri, di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor. Seperti yang terlihat pada gambar, seperti ini bentuk rangkaian seri kapasitor, di mana C1 sama dengan kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, dan seterusnya. Next. Nah, satuan kapasitor. Satuan kapasitor atau kapasitas listrik adalah F, farad. Sebuah kapasitor berkapasitas 1 farad dapat menyimpan listrik sebesar 1 kolom pada tegangan 1 volt. 1 kolom pada 6,25 E18 dalam kurung 6,25 pangkat 10 pangkat 1B atau 62,5 miliar elektron. 1 ampere mewakili laju aliran elektron yang mengalir melalui 1 kolom elektron per detik. Oleh karena itu, kapasitor dengan kapasitas 1 farad dapat menyimpan elektron sebesar 1 ampere sekon pada tegangan 1 volt. Kapasitor 1 farad biasanya cukup besar, tergantung pada toleransi tegangan kapasitor, mungkin sebesar kaleng sarden atau botol soda 1 liter. Karena itu, kapasitansi biasanya diukur dalam sub-unit farad, seperti mikrofarad atau pikofarad. Seperti yang bisa teman-teman lihat, seperti ini bentuk lambang mikrofarad maupun pikofarad, beserta nilai-nilainya. Lalu untuk konversi satuan farad, seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan, 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. Jadi setiap turun 1 anak tangga dikali 1000, sedangkan naik juga dibagi 1000. Ya, terima kasih teman-teman anggota kelompok 6 yang sudah membantu melancarkan presentasi pada malam hari ini. Selanjutnya, presentasi akan kami tutup. Sebelum itu, akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Kami sudah memilih 4 pertanyaan dari teman-teman kelas kita yang akan dibacakan oleh Mas Yahya. Oke, untuk yang pertama ada dari Mbak Ainun Nurrohmah dengan NIM 52024222034. Pertanyaannya yaitu apa saja penyebab kapasitor dapat terbakar dan apa pengaruh jika kapasitor terbakar terhadap rangkaian yang terpasang kapasitor? Jawabannya adalah ada beberapa penyebab umum yang dapat menyebabkan kapasitor terbakar. Beberapa di antaranya adalah tegangan yang melebihi batas, arus yang berlebihan, kelebihan panas, kondisi fisik yang buruk, dan yang terakhir kualitas kapasitor yang buruk. Jika kapasitor terbakar dalam sebuah rangkaian, hal ini dapat memiliki pengaruh yang berbeda tergantung pada perannya dalam rangkaian tersebut. Beberapa pengaruh yang mungkin terjadi adalah 1. Gangguan pada kinerja rangkaian, yang kedua rangkaian menjadi terbuka, yang ketiga resiko kerusakan komponen lain, dan yang terakhir bahaya kebakaran atau ledakan. Ya, singkatnya, apabila ada gangguan terjadi terhadap kapasitor, maka kapasitor tersebut akan rusak dan beresiko terjadi terbakar. Lalu pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dari Mas Bayu Tirta. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja sistem kapasitor sebagai sistem filter atau penyaring dalam rangkaian power supply.
Sistem kapasitor dapat digunakan sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply untuk menghilangkan atau mengurangi noise atau gangguan listrik yang ada pada sinyal keluaran. Cara kerja kapasitor pada filter adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitor akan ditempatkan secara paralel dengan beban atau peralatan elektronik yang membutuhkan daya listrik. Biasanya, kapasitor diletakkan di antara terminal positif dan negatif, sumber daya listrik atau tegangan. Langkah kedua, maksudnya ya, ketika tegangan masuk berfluktuasi atau mengalami spike, kapasitor akan menyerap dan menyimpan energi listrik dari sumber tersebut. Selanjutnya, ketika tegangan keluaran mengalami fluktuasi atau memiliki komponen noises, kapasitor akan dilepaskan energi yang disimpannya untuk menstabilkan tegangan keluaran. Kapasitor di sini bertindak sebagai penyedia energi sementara dan membantu menyeimbangkan fluktuasi tegangan. Selanjutnya adalah kapasitor juga berfungsi sebagai pembawa arus AC serta tegangan berubah-ubah, sementara memblokir arus DC atau tegangan konstan. Dengan demikian, kapasitor mampu menyaring komponen frekuensi rendah pada sinyal listrik dan memperbaiki kualitas tegangan keluaran. Dengan menggunakan kapasitor sebagai filter atau penyaring, noises dan gangguan pada power supply dapat diminimalkan, sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang lebih stabil dan berkualitas. Selanjutnya pertanyaannya dari Mas Fuad yang akan dijawab oleh Mas Haji Pangestu. Silakan. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Mas Fuad Al-Hazami. Pertanyaannya adalah, apakah macam-macam kapasitor digunakan berbeda-beda? Apakah hanya bentuk dan isinya saja yang beda? Ya, ada berbagai macam kapasitor yang digunakan dalam elektronika, dan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan antara kapasitor-kapasitor ini tak pada bentuk fisik, materi dielektrik yang digunakan, serta kapasitansi dan toleransi yang dimiliki. Terima kasih Mas Haji Pangestu. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan dari Mas Rodik yang akan dijawab oleh Mas Fadil Faisa. Silakan Mas Fadil Faisa. Terima kasih kepada Mas Galuh. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Rodik, apa yang terjadi bila kapasitor terlalu besar? Yaitu yang pertama, waktu pengisian dan pengosongan. Kapasitor yang besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengisi dan mengosongkan muatan ini. Ini dapat mengurangi responsivitas sistem elektronik yang mengandalkan kapasitor tersebut. Lalu yang kedua, ukuran dan biaya. Kapasitor yang lebih besar memerlukan lebih banyak ruang fisik. Selain itu, kapasitor yang lebih besar juga cenderung lebih mahal. Lalu yang ketiga, gangguan pada sistem daya. Kapasitor yang terlalu besar dapat menyebabkan gangguan pada sistem daya. Ketika kapasitor besar dihubungkan ke sumber daya listrik, muatan yang tinggi dapat menyebabkan arus inrush yang tinggi, yang dapat memicu proteksi yang tidak diinginkan atau merusak komponen lain dalam sistem. 4. Ketidakstabilan sistem. Kapasitor yang terlalu besar juga dapat menyebabkan ketidakstabilan pada sistem elektronik. Ini terutama berlaku dalam rangkaian kontrol dan penguatan. Baik, Mas Fadil Faisa, terima kasih banyak. Berikut tadi 4 pertanyaan dari kelompok kami yang sudah dipilih dan dijawab oleh masing-masing anggota kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa ditanyakan melalui chat pribadi. Saya akan menarik garis besar kembali. Kapasitor itu adalah yang seperti dijelaskan tadi, merupakan alat yang untuk menahan suatu daya listrik. Dan juga dijelaskan apabila kapasitor memiliki tegangan yang lebih batas atau gangguan pada sistem rangkaiannya, akan menjadi rusak dan bisa beresiko terbakar. Ada juga cara kerja kapasitor yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada juga macam-macam kapasitor yang digunakan secara berbeda. Untuk lebih jelasnya lagi, apabila teman-teman merasa belum jelas, silahkan bisa chat pribadi kepada kami dan kami akan mengirimkan materi berupa makalah yang sudah kami buat. Sebagai perwakilan dari kelompok 6, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan.
Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.